Berikutnya yaitu akan kita bahas tentang vitamin D. Vitamin D itu juga merupakan suatu grup dari senyawa. Ada 2 senyawa yang termasuk vitamin D, yaitu kolekalsiferol atau vitamin D3 dan ergokalsiferol atau vitamin D2. Nah, vitamin D ini mempunyai ciri khas yaitu berupa sterol, analog dari sterol. Sterol itu seperti apa yang ini? Merupakan senyawa organik yang contohnya yang banyak kita familiar, yaitu adalah kolesterol. Nah, ingat vitamin D secara alaminya di dalam tubuh itu kita produksi dengan memanfaatkan kolesterol. Nah, ini adalah struktur dari sterol. Ingat kalau yang ada ol-olnya berarti itu dia dari grup atau kelompok alkohol, berarti dia akan punya gugus hidroksil atau gugus OH. Nah, untuk vitamin D variasinya ada di sini, ada di R-nya. Kalau kalian lihat suatu struktur kimia, terus di situ ada R itu artinya di situ ada rantai samping yang lain atau biasanya rantai karbon yang lain. Nah, jadi di sini ini struktur utamanya, sterolnya, terus ada rantai sampingnya, dan ini menentukan jenis dari vitamin D-nya. Kalau rantai sampingnya yang ini adalah kolekalsiferol atau vitamin D3. Tapi kalau rantai sampingnya yang ini, lihat perbedaannya di gugus metilnya. Posisi gugus metilnya berbeda, dan juga di sini ada ikatan rangkapnya. Nah, yang kedua ini adalah ergokalsiferol, yaitu vitamin D2. Kolekalsiferol atau vitamin D3 itu kita temukan dari bahan makanan hewani. Dan juga ini merupakan vitamin D yang kita produksi dari pada saat kita terpapar sinar matahari. Khususnya sekarang ini ketika kita work from home, hanya di rumah itu kalau bisa kita bisa berjemur setiap pagi misalnya untuk mendapatkan asupan sinar matahari sehingga tubuh kita bisa memproduksi kolekalsiferol atau vitamin D3. Tidak perlu berlama-lama dalam menjemur diri, karena juga hati-hati kalau terlalu lama justru malah memperbesar resiko dari terkena kanker kulit, karena sinar matahari itu tidak hanya mengandung sinar UV yang bermanfaat untuk pembentukan vitamin D, tapi juga ada sinar UV yang tidak baik untuk kulit. Nah, kolekalsiferol selain kita dapatkan dari produk hewani dan juga kita dapat dari hasil berjemur dengan matahari, kita juga bisa mensintetisnya, dan ini merupakan bentuk dari vitamin D yang biasa digunakan dalam fortifikasi pangan maupun dalam suplemen. Yang kedua adalah ergokalsiferol. Ini diproduksi secara sintetis dengan iradiasi dari fitosterol, yaitu apa itu fitosterol? Adalah sterol yang ditemukan di produk-produk nabati atau plant sterol, sterol dari tumbuh-tumbuhan. Jadi ergokalsiferol ini juga merupakan vitamin D yang disintetis. Vitamin D itu mudah terdegradasi jika terkena cahaya dan oksidasi. Nah, cahaya, oksidasi, suhu tinggi ini biasanya faktor-faktor penyebab kerusakan vitamin. Untuk cahaya itu bisa kita akali dengan membuat si kemasan pangannya tidak tembus sinar UV misalnya, sehingga si vitamin kita akan terjaga. Begitu juga dengan oksidasi, kita bisa melindungi makanan dengan kemasan sehingga udara dari luar tidak bebas keluar masuk, atau bisa juga kita menggunakan kemasan vakum.
Jadi kalau vitamin D itu secara general, kalau kondisi penyimpanan makanan tersebut dalam kondisi anaerob, itu seharusnya stabilitasnya itu bukan menjadi masalah utama, karena dia cukup stabil. Kecuali ini tadi, karena cahaya dan oksidasi. Untuk proses termal, dia cukup stabil. Sekarang kita masuk ke vitamin E. Vitamin E itu merupakan suatu terminologi atau istilah yang merujuk pada kelompok tokols dan tokotrienols yang memiliki aktivitas serupa dengan alfa tokoferol. Jadi semua senyawa yang termasuk golongan tokol dan semua senyawa yang masuk golongan tokotrienols yang mempunyai aktivitas seperti alfa tokoferol itu disebut vitamin E. Jadi vitamin E seperti vitamin yang lain tidak hanya satu saja bentuknya, tapi ada bentuk bermacam-macam. Nah, kita bahas satu-satu tokol dan tokotrienols. Tokols itu apa? Tokols itu ini struktur kimianya merupakan 2-metil 2,4,8,12 trimetil tridesil kroman 6 ols. Yang mana itu kroman 6 ols? Ini, si cincinnya ini kroman, terus ols, ingat ols adalah ada alkoholnya, ada gugus OH-nya. Nah, di sini ada 2-metil, trimetil, maksudnya yang ini, si rantai-rantai karbon ini. Ya, itu adalah tokol. Dan bagaimana dengan tokotrienols? Tokotrienols itu sama dengan tokols, kecuali hanya pada kecuali pada double bonds atau ikatan rangkapnya. Jadi pada posisi C nomor 3, aksen 7 aksen dan 11 aksen itu terdapat ikatan rangkap. Jadi misalnya di sini yang mana posisi nomor 3? Ini 3, terus nomor 7 dan nomor 11. 3, 7, 11. Jadi di sini dia punya ikatan rangkap. Nah, C-nya melakukan ikatan rangkap, punya struktur yang sama persis, itu disebut dengan tokotrienols. Nah, tokoferols itu merupakan bentuk utama dari vitamin yang mempunyai aktivitas vitamin E di dalam bahan pangan kita. Si tokoferols itu bermacam-macam jenisnya. Ini ada alfa, beta, gamma, itu jenisnya tergantung dari gugus sampingnya. Gugus samping pada rantai, pada karbon nomor 5, 7, atau 8. Mana posisi 5? Ini 5, C di sini, terus 7 dan 8. Nah, ini posisi 5, 7, 8 tergantung nanti apa yang berikatan di sini. Kalau misalnya 5, 7, 8, tiga-tiganya dia berikatan dengan CH3 seperti gambar, maka dia disebut dengan alfa tokoferol. Tapi kalau misalnya di R2 atau di nomor 7-nya ini tidak ada CH3, hanya hidrogen saja, maka dia disebut dengan beta tokoferol. Dan begitu seterusnya untuk gamma dan theta tokoferol. Begitu juga dengan tokotrienols. Jadi ada alfa tokotrienols, beta tokotrienols, dan seterusnya tergantung gugus samping pada posisi ini tadi 5, 7, dan 8. Dan perbedaan posisi dari gugus metil ini, ingat gugus metil adalah CH3, itu metil. Perbedaan dari posisi gugus metil dan jumlah gugus metil yang ada pada suatu tokoferol maupun tokotrienol itu akan menentukan aktivitas dari vitamin E-nya.
Ada yang disebut dengan alfa tokoferil asetat. Strukturnya mirip dengan alfa tokoferol, tapi di sini ada asetat esternya. Nah, ini merupakan bentuk sintetis dari vitamin E. Bentuk sintetis ini biasanya digunakan untuk fortifikasi maupun untuk suplemen. Kenapa kita perlu? Karena untuk meningkatkan stabilitas dari vitamin E. Jadi vitamin E seperti disebutkan sebelumnya merupakan vitamin yang memiliki aktivitas antioksidan. Nah, kalau dia memiliki sifat antioksidan, pada saat dia disimpan kalau ada oksigen atau radikal bebas, maka dia menjadi tameng pertama untuk mencegah oksidasi tersebut. Tapi di sisi lain, kalau dia teroksidasi, memang dia menyelamatkan bahan pangan kita, tapi ketika kita konsumsi, aktivitas vitaminnya akan hilang. Berarti secara nutrisi dia sudah tidak memiliki aktivitas vitamin. Nah, untuk si alfa tokoferil asetat ini ditambahkan di bahan pangan supaya dia stabil karena dia tidak memiliki aktivitas antioksidan lagi. Jadi ketika di situ ada oksigen maupun ada radikal bebas, dia tidak yang pertama bereaksi sehingga ketika kita konsumsi dia masih mempunyai aktivitas vitamin E. Kenapa dia tidak punya aktivitas antioksidan? Kuncinya karena gugus OH-nya sudah hilang. Nah, ini juga salah satu ciri dari antioksidan, yaitu dia punya gugus OH dan punya cincin yang mempunyai ikatan rangkap seperti ini. Seperti yang di sini, dia punya cincin rangkap, dia punya OH. Nah, inilah yang mudah bereaksi dengan oksigen, mudah bereaksi, mudah mendonorkan hidrogennya maupun elektronnya. Nah, karena si alfa tokoferil asetat itu sudah kehilangan gugus hidroksilnya atau gugus OH-nya, maka dia tidak bersifat antioksidan lagi. Tapi walaupun alfa tokoferol di dalam bahan pangan itu dia tidak bersifat antioksidan, tapi ketika dia nanti di dalam tubuh itu tetap bisa bersifat antioksidan karena di dalam tubuh kita punya enzim yang bisa kita potong ini si asetatnya sehingga di sini nanti menjadi OH kembali. Tapi di dalam bahan pangan dia bukan antioksidan sehingga dia tidak akan mengalami reaksi oksidasi, tidak akan menjadi korban pertama dari reaksi oksidasi. Nah, ini ilustrasi bagaimana vitamin E dapat bertindak sebagai antioksidan. Jadi ketika ada radikal bebas, ingat radikal bebas dia punya elektron yang tidak berpasangan. Nah, ketika radikal bebas ketemu dengan si vitamin E, maka di sini ada gugus OH tadi, itu kunci dari aktivitas antioksidan dari vitamin E. Nah, dia akan mendonorkan hidrogennya dan juga elektronnya kepada radikal bebas. Sehingga si radikal bebas itu, si elektron yang tadinya tidak berpasangan, sekarang dia punya pasangan. Nah, akibatnya apa? Si vitamin kita sekarang memiliki elektron yang tidak berpasangan karena elektronnya sudah dikasih tadi ke radikal bebas. Nah, tapi si vitamin E tidak serta-merta menjadi radikal bebas karena dia punya elektron tidak berpasangan, tapi bukan berarti dia radikal bebas. Kenapa? Karena tadi di sini dia punya ikatan rangkap di cincinnya. Nah, di sini dia distribusikan si elektron ini ganti-gantian dia menjadi tidak berpasangan. Dia akan berputar terus. Berputar. Nah, jadi dia akan beresonansi hanya di sekitar cincinnya saja, tidak menyerang senyawa yang lain. Stabilitas dari vitamin E. Vitamin E ini cukup stabil jika tidak ada oksigen dan juga tidak ada lipid atau lemak-lemak yang teroksidasi.
Tapi kalau ada saja oksigen adalah lemak yang teroksidasi atau ada radikal bebas, maka dia, karena dia yang bersifat antioksidan tadi, dia akan mendonorkan elektronnya sehingga sifatnya sebagai vitamin akan hilang. Jadi pada kondisi anaerob atau tanpa oksigen, dia akan cukup stabil pada temperatur yang tinggi. Berikutnya atau vitamin yang terakhir dari golongan vitamin larut lemak yaitu vitamin K. Vitamin K itu terdiri atas grup dari naphthoquinones. Naphthoquinones itu yang mana? Yang cincin ini naphthoquinones. Yang dengan atau tanpa, jadi bisa ada ataupun tidak, mempunyai rantai samping terpenoid. Nah, ini apa rantai sampingnya? Nih, contohnya yang punya rantai samping. Kalau menadion, dia tidak punya rantai samping. Menadion ini merupakan bentuk sintetis dari vitamin K, dan seperti vitamin sintetis lainnya, itu merupakan vitamin yang biasa ditambahkan sebagai suplemen maupun pada fortifikasi pangan. Kalau phylloquinone atau vitamin K1 ini biasanya ditemukan di makanan-makanan dari nabati. Kalau menaquinone atau vitamin K2 itu biasanya kita dapatkan dari sintetis dari bakteri. Bakteri yang ada di usus kita. Jadi tanpa makan pun kalau di bakteri-bakteri baik yang di dalam usus kita itu banyak dan bagus, maka bakteri dalam usus kita akan membantu memproduksi vitamin K2 dan menjadi asupan vitamin K kita. Stabilitasnya, jadi quinone pada vitamin K itu bisa tereduksi menjadi hidroquinone akibat adanya senyawa-senyawa pereduksi. Senyawa pereduksi adalah senyawa-senyawa yang mudah memberikan hidrogennya atau yang mudah teroksidasi. Senyawa-senyawa pereduksi atau bisa juga kita sebut contohnya adalah antioksidan ya. Antioksidan adalah senyawa yang gampang memberikan hidrogennya atau juga senyawa yang mudah teroksidasi. Nah, senyawa pereduksi selain antioksidan juga misalnya gula pereduksi yaitu monosakarida. Itu bisa mereduksi si quinone dari vitamin K. Ingat vitamin K itu punya quinone. Si quinone-nya tereduksi bisa menjadi hidroquinone, akan berubah struktur kimianya. Tapi kabar baiknya walaupun dia tereduksi, vitamin K, aktivitas vitamin K-nya masih terjaga. Jadi kalaupun kita konsumsi bentuk tereduksinya, tetap dia dikenali sebagai memiliki aktivitas vitamin K di dalam tubuh kita. Phytochemical degradation dapat terjadi, jadi vitamin K bisa terdegradasi akibat paparan dari cahaya, tapi vitamin ini cukup stabil terhadap panas. Jadi dia bukan termasuk vitamin yang rewel ya, yang sensitif.